Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa kembali dengan saya Arief Rustianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Kali ini saya tidak sendiri. Hari ini saya bersama Bapak Sumargono. Beliau adalah guru mapel Teknik Elektronika Industri kelas 12 SMK Negeri 3 Wonosari. Assalamualaikum Pak Margono. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Pak, sesuai dengan rencana kita hari ini kita adakan pra observasi nih Pak. Iya, siap. Iya, walaupun banyak kendala kemarin kita supaya mengagendakan untuk ketemu, akhirnya alhamdulillah hari ini bisa kita ketemu dan selepas ini nanti saya akan melakukan observasi di pembelajaran kelas Pak Margono. Siap. Ya, Pak Margono, tujuan diadakan supervisi itu sebenarnya untuk kita membantu guru dalam hal melihat tentang pengorganisasian kelasnya, evaluasi kelasnya, yang tentunya nanti memang apa yang akan kita lakukan itu muaranya untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Pak Margono, sebelum observasi ya Pak, observasi kelas kita awali dengan pra observasi. Nah, pra observasi itu tujuannya memang satu untuk melihat tentang kesiapan Pak Margono di RPP-nya dan tentunya dari pra observasi ini Pak Margono sudah istilahnya prepare untuk mempersiapkan segalanya besok saat observasi di kelas, sehingga dari pra observasi ini Pak Margono sudah menyiapkan semua tentang apa-apa yang mau disiapkan saat observasi di kelas, dan tentunya nanti dari kesiapan Pak Margono ini bisa akan berdampak pada saat Pak Margono di kelas untuk melaksanakan pembelajaran yang bermakna pada diri murid. Baik Pak Margono, nah ini ada beberapa pertanyaan Pak terkait dengan tujuan Pak Margono dalam pembelajaran nanti itu. Tujuan yang ingin dicapai itu apa saja Pak Margono? Tujuan dari pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran itu yang pertama terkait dengan RPP yang akan saya sampaikan tentang pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama, setelah tentu belajar dengan kita atau setelah belajar dengan saya atau materi saya sampaikan, tentu harapan saya para siswa atau murid itu minimal paling enggak dapat mengetahui komponen dari PLTS. Tujuan yang kedua, paling enggak anak dapat menggambarkan rangkaian atau menyusun rangkaian pembangkit listrik tenaga surya. Saya kira dua tujuan itu sudah cukup. Baik Pak Margono, berarti ada dua tujuan ya besok saat pembelajaran yang Bapak ingin laksanakan di kelas tentang yang pertama tadi tentang komponen pendukung dari PLTS, dan yang kedua tadi tentang instalasi rangkaian atau merangkai di PLTS. Baik Pak Margono, dari dua tujuan tadi tentunya Pak Margono menginginkan adanya suatu pengembangan pada diri murid Pak Margono. Jadi sebenarnya dari pembelajaran yang ingin Pak Margono laksanakan besok itu tujuan pengembangan ke siswa itu apa yang ingin dikembangkan dari ya siswa? Harapan saya setelah pembelajaran dengan saya ini minimal anak itu bisa merakit pembangkit listrik tenaga surya paling tidak untuk emergensi di rumah mereka masing-masing untuk pengembangannya. Meskipun mungkin saat ini
harga panel surya sudah iya. terjangkau dan Iya, betul. bagi siswa untuk pengembangan saya kira nggak perlu beli yang kapasitas besar, mungkin yang 30 WP, kemudian beberapa komponen yang lain yang notabene saya yakin tidak terlalu mahal, mungkin yang boleh dikatakan agak mahal kan paling controller ataupun baterai. Tapi dengan baterai kita ambil ukuran yang kecil lah, seukuran untuk baterai sepeda motor, kemudian 30 WP, kemudian controller, saya kira sudah cukup itu, sehingga anak bisa mengembangkan paling enggak di rumah, nanti bisa untuk dipakai sebagai emergency lampu manakala listrik dari PLN itu padam, sehingga tidak perlu lagi di era digitalisasi ini anak harus menghidupkan lilin atau apalagi sentir. Saya kira itu udah enggak di era digitalisasi ini, sehingga cukup pakai 30 WP panel surya, satu baterai sepeda motor, satu bohlam sudah cukup untuk penerangan emergensi. Itu pengembangan yang saya harapkan dari siswa. Siap. Begitu mulia dan hebatnya Pak Margono sudah Terima kasih. merencanakan tentang area pengembangan Kediri murid untuk mengimplementasikan ataupun mengaktualisasikan secara kontekstual pembelajaran di kelas ke kehidupan murid di rumah ya. Sangat mulia sekali, hebat Pak. Dalam rancangan pembelajaran yang ingin Pak Margono laksanakan di kelas itu ya Pak ya, itu kan ada beberapa strategi pembelajarannya, entah itu di model pembelajarannya ataupun di metode pembelajarannya. Nah, strategi besok itu yang ingin Pak Margono upayakan di kelas itu seperti apa? Baik, untuk pembelajaran yang saya rencanakan supaya anak lebih berkesan, supaya anak bisa menyerap ilmu, tentunya saya berbasis pada praktikum. Karena kebetulan di sekolah kita di SMK Negeri 3 ada beberapa trainer tentang panel surya yang notabene itu sangat mendukung sekali mata pembelajaran saya. Untuk itu nanti pada waktu pembelajaran anak akan saya bawa ke lapangan untuk melaksanakan praktikum, sehingga apa yang sudah kita praktekkan minimal akan mengesan di pemikiran mereka dan akan menjadi materi yang dapat diserap dengan baik dan tidak akan mudah dilupakan begitu saja. Karena beberapa trainer pendukung kita ini sudah cukup mumpuni dan ada dua yang memang sangat bagus dan sangat mendukung untuk KBM dan pembelajaran di Mapel saya. Siap. Baik Pak Margono, ternyata Pak Margono sudah mau memaksimalkan aset yang kita atau sekolah Pak Margono miliki, dan bagus Pak. Jadi strateginya memang anak kelihatannya lebih suka di praktikumnya ya Pak ya. Betul ya. Besok harinya itu apa, jamnya itu jam berapa, terus kelasnya kelas di mana dan ruangnya di mana. Nah itu kegiatan Pak Margono kelasnya itu kapan rencananya Pak? Kalau jadwal saya untuk kelas 12 itu di hari Senin. Hari Senin dari jam 1 sampai ke 6. Berarti itu monggo mau ambil yang 1, 2 atau yang di akhir, saya persilahkan Pak Arif. Bisanya di jam berapa saya nderek. Siap. Berarti Senin minggu depan sih. Senin kelihatannya jam 1, 2 biar fresh gitu Pak. Oke, siap. Kita pagi fresh gitu. Nanti baik Pak, berarti nanti kita coba agendakan di hari Senin di minggu depan jam 1 dan 2. Insya Allah. Nanti coba akan kita agendakan Pak. Siap. Di hari Senin minggu depan di C10 ya, jam ke 1, 2. Ya. Baik Pak, nanti setelah kita lakukan kegiatan observasi ya Pak ya, itu istilahnya kita sharing ya Pak ya. Jadi nanti setelah ada kegiatan observasi yang Pak Margono laksanakan, setelah itu
kita adakan percakapan lanjutan. Iya. Nah, percakapan lanjutan itu ya kita saling sharing aja, saling sharing yang muaranya pasti untuk kemajuan pembelajaran bersama, Siap. dan justrunya nanti anak akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan bisa secara kontekstual bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari Pak Margono. Siap. Baik Pak, sebelum kita akhiri pertemuan praobservasi ini, mungkin Pak Margono bisa merefleksikan tentang apa pertemuan kita hari ini. Mungkin Pertemuan kita hari ini lebih ke apa ya? Pembahasan materi iya, yang notabene nanti akan kita sampaikan pada hari Senin yang akan datang atau pekan depan, khususnya di mata pembelajaran saya berkaitan dengan topik pembangkit listrik tenaga surya. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan atau sedikit refleksi dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya dalam interview ini kurang berkesan atau mungkin kurang sesuai yang diharapkan oleh Pak Arif. Siapa ini tetap membantu kita ya Pak, membantu kita, dan terima kasih Pak atas kesediaan Bapak di hari ini kita laksanakan praobservasi, dan besok hari Senin kita laksanakan observasi. Selanjutnya setelah itu nanti kita dealkan lagi pasca observasi, nanti akan ketemu di hari apa. Siap. Terima kasih Pak, semoga pertemuan ini bermanfaat Amin. ke depannya, dan saya ucapkan selamat Pak Margono sudah merencanakan kegiatan pembelajaran yang bermakna buat anak. Terima kasih Pak, sampai ketemu besok di observasi. Sama-sama Pak Arif. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa mudah-mudahan kita dan pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Dan kita mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk mungkin hari ini? Ada. Berapa orang yang masuk? Jadi jumlahnya? Atas nama siapa ini? Sardino. Manggil itu. Tadi nggak masuk sekarang. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kita akan belajar tentang tenaga listrik yang dibangkitkan dari perubahan cahaya matahari menjadi energi listrik. Kedua, Anda tahu diagram pemasangan atau instalasi dari sistem pembangkit listrik tenaga surya. Minimal ada 2 tujuan itu yang harus kalian ketahui dan harus bisa dicermati. Jadi paling enggak nanti tujuannya ini Anda harus paham betul. Nah, untuk menggali informasi ini mungkin saya sedikit bertanya. Mungkin kalau ada yang bisa jawab nanti saya akan jawab, kalau tidak saya kira enggak. Pembangkit listrik tenaga surya itu mungkin ada yang punya pengertian lain selain yang sudah saya tulis di depan ini. Mungkin ada yang punya pengertian lain selain yang sudah saya tulis. Ini hanya untuk menggali awal itu masalah pembangkit listrik. Kalau ada, monggo silakan ungkapkan pendapat ataupun materi. Kalau ada yang tahu, kalau tidak tahu ya apa-apa, bisa jawab. Mungkin ada yang tahu?
Belum. Ya kalau tidak tahu ya minimal ya ada di papan ini bisa atau di layar ini bisa kalian gunakan sebagai pengertian dari saya kira untuk pengawal awalan belajar kita ya. Jadi pengertiannya pengertiannya seperti papan. Kemudian pada titik pembelajaran kita ini yang paling utama adalah komponen dari pembangkit listrik tenaga surya. Mungkin nanti sudah tahu pembangkit listrik tenaga surya komponennya apa saja. Silakan disebutkan, tak tuliskan di sini. Inverter. Sebelum inverter apa? Controller. Kemudian baterai. Jadi minimal ada 3 komponen ini. Ini minimal ya, sangat minimalis. Kalau misalnya mau ditambahkan yang keempat adalah inverter. Ini minimal ada 3. Kalau mau ditambahkan ini, kalau ditambahkan ini adalah komponen yang harus ada di dalam pembangkit listrik tenaga surya. Jadi ada minimal 3. Kalau ditambahkan satu lagi berarti 4. Yang lain itu adalah beban. Ada CCTV, ada mesin cuci dan mungkin ada peralatan yang lain yang di bawah itu apa ya? Terus di situ dicontohkan ada inverter 2 macam. Nah, fungsi dari inverter kemarin sudah kita pelajari untuk mengubah DC menjadi AC dengan frekuensi yang sebenarnya standar di listrik kita yaitu 50 atau 60 Hz atau Hz. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini komponen yang ada di dalam pembangkit listrik tenaga surya. Ada panel surya, ada controller, ada baterai. Cara merakitnya, panel surya kita hubungkan dengan controller, kemudian controller itu menuju ke baterai yang notabene baterai itu nanti berfungsi sebagai penyimpan arus atau ini sifatnya sama dengan yang namanya kapak kontrol. Ini menyimpan tegangan atau menyimpan daya listrik. Nah, dari baterai kembali ke controller, dari controller menuju ke load atau sering disebut dengan beban listrik atau pemakaian. Nah, biasanya di load ini memang masih diambilkan dari baterai menuju inverter, dari inverter baru menuju ke beban yang notabene beban yang ada dicontohkan tip mini kompo. Ini contohnya. Kemudian yang dari controller ke beban dicontohkan sebuah lampu DC. Artinya bisa 2 output dari pembangkit listrik tenaga surya, DC ataupun AC. Kalau DC nanti boleh diambilkan langsung dari controller. Kalau mau pakai AC, inverternya dihubungkan dengan AC. Kalaupun mau dihubungkan lewat load di controller juga boleh, karena prinsipnya outputnya di load, kemudian menuju ke inverter baru ke beban yang sifatnya nanti menggunakan tegangan AC 50 Hz. Saya kira itu. Ini jadi sederhana sekali. Kemudian dari materi yang sudah kita sampaikan ini kita dapat menyimpulkan bahwa pembangkit listrik tenaga surya itu sangat cocok digunakan di negara kita karena negara kita mempunyai 2 iklim tropis dan hujan. Di negara kita dengan kondisi panas matahari yang sangat terik ini tidak nanti kalian dapat merakit sebuah instalasi
panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya, baik itu di industri maupun di rumah kalian. Kalau di rumah kita ya sifatnya untuk emergency, dan kita tidak harus beli yang besar, mungkin cukup beli yang 30 WP, pakai kaki sepeda motor, ya secondan lah, harus baru. Kemudian beli lampu DC 1, minimal begitu listrik trouble pada musim hujan bisa ada penerangan 1 jam. Itu. Jadi paling enggak kesimpulannya ada 2 tadi sudah saya sampaikan. Saya kira ini dulu, kita lanjut mungkin pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bertemu kembali dengan kami Arif Rustianto, JGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Setelah kemarin kita melaksanakan observasi kelas, dan sekarang kita laksanakan percakapan pasca observasi. Nah, di sini saya sudah hadir untuk bersamai kami Ibu Iin selaku PP kami dan Bapak Sumargono sebagai guru tenaga pendidik kelas 12 Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 3 Wonosari. Assalamualaikum Pak Margono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Margono, kemarin kita sudah melaksanakan pra dan observasi di kelas Pak Margono, dan hari ini kita sudah janjian untuk bertemu untuk membicarakan tentang selepas kita bersama ya membantu Pak Margono dalam melaksanakan evaluasi ataupun istilahnya membuat benang merah di pembelajaran kita semua, khususnya Pak Margono di kelas Pak Margono, yang nanti juntrungnya muaranya akan pembelajaran itu akan berpihak pada murid. Baik Pak Margono, tentang saat kemarin kita observasi kelas Pak Margono, itu bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Yang saya rasakan ya puas pertama, tapi ada beberapa mungkin permasalahan yang muncul pada waktu saya menyampaikan materi. Misalnya ada beberapa anak kurang memperhatikan, ada beberapa anak itu istilahnya sambil bermain. Pokoknya ada beberapa anak itu tidak konsen terhadap pembelajaran atau materi yang saya sampaikan. Oke, jadi di saat pembelajaran di kelas Pak Margono kelihatannya materinya bagus ya tentang PLTS ya. Itu ternyata masih ada juga yang kurang perhatian gitu. Ada beberapa anak. Ini Pak Margono, kemarin itu sebenarnya tujuan Pak Margono dalam pembelajaran kelas di materi PLTS itu sebenarnya apa yang diharapkan dari perkembangan peserta didik atau murid? Ya sebetulnya kan kalau sesuai tujuan yang ingin kita capai itu kan paling tidak anak tahu persis dan paham beberapa komponen dari PLTS. Yang berikutnya untuk pengembangan secara pribadi pada siswa itu paling tidak mereka bisa menciptakan semacam produk ini lampu emergensi di rumah masing-masing, karena di era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini tidak menutup kemungkinan di negara kita kalau pengembangan sumber energi itu yang terbarukan itu kan adalah panel surya yang notabene. Nah itu untuk perkembangan yang akan datang bahwa listrik itu sangat mungkin sekali dikembangkan dari PLTS itu. Nah itu yang ingin saya kembangkan, dan supaya anak bisa paling tidak
paham betul dengan PLTS itu. Oh, iya iya iya. Berarti memang bagus loh Pak itu. Tujuan Bapak ingin apa ya istilahnya pembelajaran secara kontekstual ya. Supaya anak di rumah pun juga mulai berpikir tentang materi yang Bapak sampaikan gitu ya. Oke Pak, kemudian saat di pembelajaran kelas yang mungkin saya rasakan sendiri itu sangat bermanfaat banget gitu. Nah, ada kejadian yang sudah Pak Margono sampaikan tentang ada beberapa murid yang kurang memperhatikan, ada yang bermain, fokusnya kurang. Nah itu apa kemarin Pak Margono dalam menyampaikan materi itu seperti apa gitu? Nggih, ada kemungkinan pada waktu saya menyampaikan mungkin kurang Iya. menarik, Hmm. bisa Hmm. jadi kurang menarik. Tapi mungkin memang ada niat dari anak itu juga iseng dengan temennya supaya tidak memperhatikan. Nah, Hmm. eee, dari hal itu maka, eee, pembelajaran kadang sempat saya hentikan sebentar, terus, beberapa anak yang notabene duduk jadi satu Hmm. kemudian membuat gaduh, ya terpaksa harus saya geser, harus saya Oh. pindah ke depan. Minimal beberapa anak yang, sering kalau kita sampaikan materi cerita itu saya pisah Iya. duduknya, supaya tidak terjadi lagi, pembicaraan yang memang tidak perlu dalam pembelajaran. Hmm. Sehingga akhirnya saya geser, ada yang kita taruh depan, ada yang kita taruh tengah, pokoknya saya pindahkan dari posisi semua. Hmm. Maaf Pak Margono, kemarin tuh kelas 12 EI EI 2, 2 ya? ya. 12 EI 2. Itu di ruangnya itu sangat sangat comfort untuk Kalau pembelajaran. ruangnya menurut saya sangat kondusif, sangat mendukung. Karena Hmm. kebetulan, pembelajaran saya berbasis project toh, Oh iya iya. praktikum gitu loh. Oh, Akhirnya, ruang itu tak bawa ke bengkel, bukan secara klasikal, tapi memang saya masukkan bengkel, materi saya memang materi praktikum. Setelah saya jelaskan teori, kemudian tak ajak praktik ke lapangan dengan, beberapa trainer yang memang di sekolah sudah ada. iya Karena iya. prinsip Oke saya, oke oke. kita manfaatkan peralatan yang memang ada di sekolah kita, Hmm. gitu. Oke oke. Tadi sempat dari kita mengidentifikasi tadi ada yang kurang menarik gitu ya, kurang Iya, menarik, ada yang kurang kurang menarik. menarik. Nah, itu yang kurang menarik maksudnya gimana Pak? Mungkin saya menyampaikannya secara monoton ya, mungkin secara monoton, kadang mungkin di jadi anak terkesan apa ya, eee, tegang atau apa itu. Hmm. Akhirnya mungkin, ke depan mungkin Iya. saya harus variatif lah atau Hmm. bervariasi. Mungkin ya sesekali kita ajak bercanda atau guyonan. Karena memang, eee, kadang saya kalau materinya sangat serius itu memang kadang saya agak kaku, kadang kurang kurang bisa Hmm. kurang bisa mengajak anak sambil bercanda atau gojekan Iya dalam iya menyampaikan iya. materi. Oke. Nah, oke kaku nggih, ya. Iya, Iya iya. Boleh karena mungkin gaya style Pak Margono seperti itu nggih. mungkin. Tapi ada kalanya mungkin, karena Pak Margono sudah merasa, apakah karena kaku gitu ya, itu ada semacam, eee, apa ya Pak, apa, ada trik-trik khusus enggak Pak Iya, supaya dari style Pak Margo yang kaku tadi itu biar lebih cair di kelas itu? ada kemungkinan. Eee, ke depan karena selama ini saya menggunakan media pembelajarannya kan sangat terbatas, kurang variatif ya. Nah, ke Mhm. depan akan saya kembangkan selain PowerPoint mungkin akan saya coba dalam bentuk video misalnya seperti Canva. Kemudian Oh, video-video yang kira-kira memang mendukung pembelajaran dan materi yang saya sampaikan itu. iya iya. Sehingga ada PowerPoint, ada Canva, ada juga Mhm. mungkin nanti video yang berbasis pada, pengembangan materi yang akan saya sampaikan untuk ke depannya. Bagus Pak, ya. Oke oke. Ini jadi semacam apa ya, rumusan yang mungkin boleh kita besok kita lihat nih Pak. Misalnya Pak Margono mau memutarkan video,
pembelajaran ya, Mm-mm. video pembelajaran, media pembelajaran interaktif Canva. Ini bisa bisa juga salah satu trik kita untuk membuat siswa akan tertarik gitu nggih. Iya. Oh iya Pak Margono. Itu ada berapa siswa atau Pak itu Pak? Ada 32 Oh, siswa. 32 siswa. Oke. Nah, dari 32 siswa tadi Pak Margono sudah bisa membedakan tentang ini enggak, tentang apa? Ini dari 32 siswa itu mungkin Pak Margono bisa menceritakan tentang kondisi kondisi siswa Pak Margono yang hadapi itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya ada beberapa anak memang saya belum bisa memahami betul ya karakternya. Oke. Jadi ada mungkin ya 5 sampai 10 anak lah karakternya saya tidak begitu paham persis ya, karena menurut pengamatan saya ini kayak fluktuatif tuh loh, kadang berubah-ubah ya. Tapi ada yang sudah memang secara kedewasaan dia sudah memunculkan jati dirinya, tapi ada beberapa memang saya masih gerambiang untuk memahami karakter anak itu. Nah, ternyata menurut pengamatan saya yang masih fluktuatif ini tingkat kedewasaannya akhirnya membuat setiap ada pembelajaran mereka itu yang sering membuat ulah di dalam kelas. Dan pengamatan saya selama ini memang anak-anak itu menggerombol dalam duduk dalam satu meja atau 2 meja, terus isinya ya anak-anak itu. Makanya di awal tadi saya sampaikan, saya pindah, terpaksa mungkin pembelajaran saya hentikan sebentar, kemudian beberapa ini saya pindah, saya ratakan. Karena setelah itu kita ratakan agak bisa terkendali. Jadi bisa kondusif kelas. Oke. Oh, jadi tadi anak yang gerombol yang sering tadi Gojek itu nggih. Gojek itu bagus Pak. Pak Margono sudah bisa mengidentifikasi anak tadi sehingga dipindahkan itu, terus akhirnya ya bisa kondusif. Oh, siap. Karena ternyata anak-anak itu akrabnya dengan teman-teman yang dalam satu meja itu. Begitu kita pisahkan, mereka tidak ngobrol lagi, bahkan dia bisa tenang. Karena mungkin sudah karakter temannya yang di sampingnya nih tidak mau diajak ngobrol dalam proses pembelajaran. Jadi mereka akhirnya diem karena tidak ditanggapi kalau ngobrol sama temannya yang di sampingnya. Iya. Jadi itu salah satu trik yang saya gunakan kalau anak itu ramai dalam satu pembelajaran. Oke, ya. Baik Pak Margono. Jadi fokus utama kita supaya pembelajaran kita kan menarik ya. Menarik minat siswa, tidak iseng lagi, dan tidak buat gaduh lagi. Itu anak biar seperti itu tadi. Dan Bapak tadi sudah kita identifikasikan juga tentang mungkin dari materi yang harus kita sampaikan itu harus bervariatif. Nah, ini akan saya tunggu nih Pak aksinya di Bapak tentang membuat video belajar interaktif dan media dengan Canva. Nah, nanti dalam market yang Bapak sudah sampaikan tadi ini bisa jadi sebagai solusi Pak dari beberapa identifikasi dari permasalahan di kelas Bapak tadi. Nah, apa Pak strategi dari yang sudah Bapak temukan tadi untuk diimplementasikan di kelas Bapak bisa? Nanti akan seperti apa? Ya, tentunya kami akan merubah model pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Akan saya rubah karena tadi di awal terkesan seperti monoton, mungkin akan saya rubah. Terus strategi yang berikutnya saya akan mengembangkan media pembelajaran yang lebih interaktif dan lebih menarik. Mungkin nanti kalau ada ada metode atau media pembelajaran yang lebih menarik lagi akan saya update. Saya akan coba selalu mengupdate
media pembelajaran yang kira-kira diminati dan lebih menarik sehingga siswa cenderung tertarik dan memperhatikan. Oke oke. Terus tadi Pak yang rencana selanjutnya Pak, yang tadi, Bapak sudah bisa mengidentifikasi dari siswa tadi, itu mungkin ada yang Bapak anggap, apa ya, yang gerombolan dan yang enggak tadi itu, untuk memberdayakan itu apa Pak usaha Bapak? Jadi selama ini dalam pembelajaran praktikum saya itu kan kalau praktikum biasanya saya bikin kelompok. Nah, dari pengamatan saya selama ini kan dalam satu kelas itu pasti ada beberapa yang notabene kemampuan mereka di atas rata-rata. Nah, dari kemampuan mereka yang di atas rata-rata itu saya ambil katakan 4 sampai 6 orang. Kemudian saya buat kelompok pembelajaran praktikum itu 6 kelompok. Nah, dalam 6 kelompok pembelajaran praktik itu, yang 6 orang mempunyai kemampuan di atas rata-rata itu saya jadikan pionir di kelompok-kelompok itu untuk menjadi psikomotor atau paling tidak mereka akan menjadi tutor sebayanya di kelompoknya tersebut. Sehingga di kelompok itu akan lebih hidup dan diskusinya akan lebih bagus lagi. Baik, mantap mantap mantap. Oke Pak Margono, jadi, satu tadi, pembelajaran yang kurang menarik, ada teman yang iseng, ada yang gerombol gojekan, itu sebenarnya ini dari apa yang disampaikan Pak Margono, dari membuat video pembelajaran yang interaktif, video pembelajaran menggunakan Canva, terus ada pembuatan kelompok dengan tutor sebaya sebagai psikomotor. Nah ini aksi-aksi seperti ini bagaimana Pak supaya anak itu bisa berkelanjutan untuk untuk bisa bisa mengaktualisasikan anak tersebut, itu langkah-langkah Pak Margono biar konsisten seperti yang Pak Margono rencanakan itu bagaimana? Ya saya harus konsekuen mendampingi mereka yang pertama itu. Jadi saya akan mendampingi mereka terus sampai paling tidak mereka mampu di mapel saya itu. Yang kedua kalinya, yang anak-anak yang punya kemampuan di atas rata-rata tadi itu akan selalu saya fungsikan untuk menjadi tutor sebaya di lingkungan kelasnya, terutama untuk teman-teman dalam satu kelasnya itu. Itu rencana untuk pemahaman saya atau pandangan saya seperti itu. Ya baik Pak Margono, dari beberapa aksi ini nanti akan saya pengen lihat nanti ke depannya gitu nggih. Jadi besok kapan lagi Pak ini Pak Margono akan mengeksekusi rencana-rencana yang sudah Bapak rencanakan di percakapan kita? Ya, semester ini kebetulan kan jadwal saya dalam satu pekan hanya sekali ketemu kelas 12 itu ya. Jadwal saya kebetulan hanya di hari Senin. Jadi kalau waktu dekat ya paling Senin pekan depan. Senin, baik. Nanti hari Senin pekan depan insya Allah kita lihat bareng-bareng ya Pak. Dan semoga apa yang sudah Bapak temukan dari permasalahan tadi bisa istilahnya bisa menggiring anak itu memang dengan keunikan yang macam-macam ya, bisa potensi yang dia miliki itu bisa teraktualisasikan dan anak jadi nyaman, senang dengan pembelajaran Bapak. Oke Pak, sebelum kita akhiri ya Pak ya, itu apa Pak yang bisa Bapak ambil dari percakapan kita hari ini Pak? Ya, kesimpulannya ternyata saya pribadi dalam mengajar masih banyak kekurangan. Pertama, kedua, media yang saya gunakan selama ini ternyata mungkin sudah boleh dikatakan agak usang ya. Saya harus mengupdate banyak metode pembelajaran yang kira-kira lebih menarik, lebih interaktif sehingga anak akan lebih terkesan dengan materi yang saya sampaikan. Sehingga di kemudian hari paling tidak apa yang kita
sampaikan itu akan mengendap dalam ingatan mereka. Sementara itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari percakapan ini. Baik Pak, ini sebenarnya Bapak ini menginspirasi saya juga Pak. Jadi ini sebagai ajang sharing, Ya, masukan dari Pak Margono ini juga akan memperkaya saya juga, hasanah saya untuk saya menghadapi pembelajaran kelas saya juga. Kita sama-sama Pak untuk apa ya, untuk ngegul ke anak bangsa, iya betul. apa yang anak bangsa miliki itu bisa teraktualisasikan sesuai minat bakatnya dan berkembang. Ya, Seperti itu yang kita harapkan. Dan pembelajaran di kelas pun akan menyenangkan dan karakter anak bisa teraktualisasikan dengan karakter yang baik. Terima kasih Pak atas percakapan kita hari ini, dan nanti akan kita tunggu action Bapak dari Senin. Kita akhiri ya Pak. siap. Mungkin Senin kita coba lihat action Bapak. Oke. Dan selamat Bapak, sudah banyak hal ini yang ingin Bapak aksikan, perubahan-perubahan ke arah yang sudah bagus dan masukan ke kita semua. Kita akhiri Pak percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.